Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20. Tidak mau merusak masa depan. Tak pernah ia bayangkan bila ujung pernikahannya akan sekelam ini. Senja beranjak dari duduknya, ia melangkah mendekati kursi dan duduk di sana. Matanya menatap danar pada sepiring roti bakar dan segelas air putih yang tersaji di atas nampan. Ken, lelaki humoris dan romantis yang dulu pernah menjadi tambatan hatinya. Lelaki itu mencintainya dengan tulus. Tetapi ia salah paham dan meninggalkannya. Ia telah melukai hati Ken. Sedangkan Fajar, lelaki itu hadir pada saat ia sedang terluka. Fajar mengulurkan cinta tulusnya dan mengajaknya merajut ikatan halal. Namun, seiring berjalannya waktu, sikap aneh Fajar membuatnya curiga, dan lagi-lagi ia kembali salah paham dengan pasangannya. Ia menganggap Fajar selingkuh, dan besar kemungkinan anggapannya itu sangat salah. Kini ia sudah menodai pernikahannya. Ada saja benar sikap Fajar karena sakit. Betapa berdosanya ia mengkhianati kesucian cinta dari suami. Kenapa aku bisa sekejam ini? Aku telah melukai dua lelaki yang tulus mencintaiku. Kenapa aku sebodoh itu? Kenapa aku selalu salah paham dengan pasanganku? Ucap Senja di sela-sela tangisnya. Kak Fajar, maafkan aku. Maafkan kebodohanku. Senja beratap sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Fajar masih terduduk lesu di sofa kamarnya. Setelan formal yang ia pakai kemarin sekarang pun masih melekat di tubuhnya. Kehilangan Senja membuatnya menjadi kacau. Sejak kemarin Fajar belum makan, juga belum membersihkan diri. Ia hanya duduk sambil beratap layar ponsel. Berharap ada kabar dari orang suruhannya atau justru kabar langsung dari istrinya. Namun hingga kini Fajar masih terbelenggu dalam kekhawatiran. Orang suruhannya belum ada yang menemukan keberadaan istrinya. Begitu halnya dengan nomor Senja, sampai saat ini belum bisa dihubungi. Kamu kemana sayang? Tolong jangan menyiksaku seperti ini. Maafkan sikapku yang mengecewakan kamu. Fajar meraih foto pernikahannya. Ia mengusap foto itu dengan pelan. 1,5 tahun menikah, rasanya belum ada kebahagiaan yang mereka rajut barang sehari saja. Fajar senantiasa diselimuti rasa takut dan khawatir, sedangkan Senja selalu diselimuti rasa curiga dan kecewa. Kembalilah sayang, jangan menghukumku seperti ini. Aku berjanji akan memperlakukan kamu dengan lebih baik lagi. Aku berjanji akan mengatakan keadaanku dengan jujur. Aku tidak peduli kau akan meninggalkanku atau tidak. Tapi sekarang tolong kembalilah. Beri aku kesempatan untuk meminta maaf dan meluruskan semuanya padamu, kata Fajar dengan pelan. Fajar menghela napas panjang, lalu membawa foto itu melangkah mendekati jendela. Fajar berdiri di sana dan menatap sinar surya yang masih menghangat. Sang surya, entah sampai kapan Tuhan mengizinkan dirinya untuk menatap surya. Fajar menunduk dan menatap foto pernikahan yang masih ada dalam genggaman. Senyuman manis tampak terukir di bibirnya, juga di bibir istrinya. Fajar kembali mengusapnya dengan pelan, dan kini matanya mulai berkaca-kaca. Menikah dengan seseorang yang kita cintai, tidak selalu berjalan manis dan bahagia, karena terkadang juga menyakitkan. Andai saja aku bisa memutar waktu, aku akan memperbaiki sikapku di masa lalu. Dengan begitu, aku tidak akan mengalami semua ini. Aku dan Senja pasti hidup bahagia, kata Fajar dengan pilu. Buliran bening mulai menitik dari sudut matanya.
Dulu aku terlalu meremehkan dosa dan tak pernah memikirkan karma. Sekarang, semuanya sudah terlambat. Penyesalanku tak akan mengubah keadaan. Aku hanya bisa berharap, semoga Tuhan masih mengizinkan kamu tetap ada di sampingku. Aku ingin melewati saat terakhirku bersamamu, Senja. Fajar berkata sambil mendekap foto itu dengan erat. Fajar masih larut dalam kesedihannya, penyesalan yang tiada dasar, seakan mengurungnya dalam kepedihan yang tak terkira. Fajar masih berdiri menghadap jendela, dengan tatapan mata yang datar dan kosong. Fajar tak mendengar kala ruangan kamar itu terbuka. Kak Fajar, samar Fajar mendengar suara Senja memanggilnya. Namun, Fajar masih tetap bergeming dan justru memejam. Ia menganggap suara itu hanyalah ilusi karena kerinduan yang telah membuncah. Kak Fajar, lagi suara itu terdengar begitu nyata di telinga Fajar. Kau baik saja, Kak. Fajar tersentak. Suara itu nyata dan bukan ilusi, karena kini Fajar merasakan sentuhan hangat di bahunya. Dengan cepat Fajar menoleh, dan sosok istrinya sudah berdiri tepat di belakangnya. Senja, benarkah itu kamu, sayang? Iya, ini aku, Kak. Senja menjawab sambil tersenyum getir. Ia makin merasa bersalah saat melihat keadaan Fajar yang sangat kacau. Maafkan aku, sayang. Fajar memeluk Senja dengan erat. Kali ini aku akan mengatakan semuanya padamu. Jika kau memilih pergi, aku tak akan melarang. Setidaknya kau sudah tahu betapa tulusnya aku mencintaimu, ucap Fajar dalam hatinya. Maafkan aku, sayang. Maafkan sikap kasarku yang kemarin. Fajar mengeratkan pelukannya. Aku juga minta maaf, Kak. Aku pergi sejak kemarin tanpa mengabarimu. Seharusnya aku tidak melakukan itu. Senja menjawab sambil usap punggung Fajar. Jika tidak pergi, aku tidak akan kehilangan kesucianku. Kak Fajar, maafkan aku, kata Senja dalam hatinya. Kau kemana? Aku terus mencarimu, tapi tidak bisa menemukanmu, tanya Fajar sambil melepaskan pelukannya. Ia menatap Senja lekat. Aku pulang ke rumah, jawab Senja dengan pelan. Pulang? Tapi kemarin aku ke sana. Rumahmu kosong, sayang. Fajar mengerutkan kening. Kak Fajar, jam berapa ke rumah? Aku sampai sana sudah sore dan iya, rumahku kosong. Kak Alvin sedang di luar kota, terang Senja. Aku siang hari, pantas saja aku tidak bisa menemukanmu. Lalu, sebelum pulang kamu kemana? Fajar bertanya sambil menyelipkan rambut Senja ke belakang telinga. Kemarin aku pingsan di jalan.
lalu aku ditolong seseorang dan dibawa ke rumah sakit. Senja menunduk, mengingat tentang Ken, hatinya kembali diimpit perasaan bersalah. Kamu pingsan, sayang. Apa yang terjadi padamu? Sekarang bagaimana rasanya? Mana yang sakit? Katakan padaku. Kata Fajar dengan cepat, seraya menggenggam tangan Senja dan menatapnya dari ujung kaki hingga ke ujung kepala. Aku tidak apa-apa, Kak. Kemarin hanya sedikit lelah dan mungkin juga karena aku belum makan sejak pagi, jawab Senja. Ia berusaha tersenyum, meski perasaannya sangat kacau. Hatiku yang masih sakit, Kak. Aku telah kehilangan sesuatu yang berharga, yang seharusnya kujaga dan kupersembahkan untukmu, ucap Senja dalam hatinya. Maafkan aku, sayang. Seharusnya aku bisa mengendalikan emosiku. Ayo duduk di sana, ajak Fajar. Ia membimbing Senja dan mengajaknya melangkah mendekati ranjang. Senja menurut dan mengikuti kemauan Fajar. Kini, mereka duduk berhadapan di atas ranjang. Sayang, maafkan aku yang selama ini tidak jujur padamu. Sekarang, aku akan mengatakan semuanya. Tanyakan apa saja yang ingin kau tahu tentang diriku. Aku akan menjawabnya. Aku tidak akan menyembunyikan apapun lagi, kata Fajar dengan serius. Jantung Senja berdetak cepat dan rasa sesak kembali menyeruak dalam dadanya. Fajar akan berbicara jujur padanya. Sudah siapkah ia menerima kenyataan yang terlampau pahit? Mengapa baru sekarang Fajar mengatakannya dengan jujur? Mengapa tidak kemarin? Andai saja kemarin ia tahu kebenarannya, mungkin ia tidak akan kehilangan kesuciannya. Apa yang ingin kau katakan, Kak? Tanya Senja dengan pelan. Kau ingat Aryan, seseorang yang dulu pernah kau telepon dan yang kemarin bertemu denganmu. Sebenarnya dia adalah dokter dan aku adalah pasiennya. Kepergianku ke Singapura untuk menemui dia. Aku pergi untuk berobat, sayang. Fajar memulai pembicaraan sambil menunduk. Senja tersentak, ternyata Fajar benar sakit. Sakit apa gerangan? Mengapa sampai tidak berani menyentuhnya? Sekarang bagaimana keadaannya? Mengapa selama ini terlihat baik saja? Kau sakit, Kak. Boleh aku tahu kau sakit apa? Tanya Senja dengan gemetaran. Jantungnya makin berdetak cepat dan matanya pun mulai berkaca-kaca. Aku menderita HIV/AIDS, dan aku terlambat menyadari penyakit ini. Sekarang aku sudah berada di stadium akhir, aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Itu alasannya kenapa aku tidak pernah menyentuhmu. Aku tidak ingin menularkan penyakit ini padamu. Sayang, jawab Fajar sambil menggigit bibirnya.
Jika semua ini membuat kamu pergi, aku siap menerimanya, sayang. Aku memang terlalu hina untuk kamu yang begitu mulia, batin Fajar. Senja menutup mulutnya dengan kedua tangan. Lalu ia menghambur ke dalam pelukan Fajar. Buliran demi buliran bening mulai berderayan membasahi pipinya. Kenyataan ini sangatlah pahit, terlebih lagi saat mengingat keadaan dirinya sekarang. Kenapa kamu tidak mengatakan semua ini dari awal? Kak, kenapa baru sekarang? Tanya Senja di sela tangisnya. Aku takut, sayang, penyakit ini adalah aib bagiku. Aku takut kamu akan meninggalkan aku dan tidak bisa menerima keadaanku. Kau tahu, kan, dari mana HIV itu bisa didapatkan? Jawab Fajar. Ia memeluk tubuh Senja dan membiarkan wanita itu menumpahkan tangis di dadanya. Tapi seharusnya kau jujur, Kak, dengan begitu aku bisa mengerti dan tidak salah paham denganmu. Senja berucap sambil memegangi dadanya. Kau tahu, Kak, kesalahpahamanku berakibat fatal, ucap Senja dalam hatinya. Maafkan aku, sayang, lagi hanya kata maaf yang Fajar ucapkan. Ia memeluk Senja lebih erat dan membiarkannya larut dalam tangisan. Cukup lama Senja menangis. Fajar pun tak mengusik. Hanya mengusap lengannya dan tak mengucap sepatah kata pun. Ia membiarkan suasana menjadi hening, sekadar tangisan Senja yang samar terdengar di ruangan itu. Setelah beberapa menit berlalu, Senja melepaskan pelukan Fajar. Ia menyeka air matanya dan menatap suaminya lekat-lekat. Kak, panggil Senja. Tanyakan apa yang ingin kamu tanyakan. Katakan apapun yang ingin kamu katakan. Jawab Fajar sambil mengusap sisa air mata Senja. Benarkah kau sudah stadium akhir, Kak? Tanya Senja. Iya, Fajar mengangguk. Sejak kapan kau menderita penyakit itu? Tanya Senja. Sejak beberapa tahun yang lalu, sewaktu aku masih menjalin hubungan dengan Adara. Tapi aku terlambat menyadarinya, pusing, lelah, dan demam yang sering aku alami. Aku pikir itu karena terlalu capek bekerja. Tapi ternyata itu adalah gejala dari penyakit ini, terang Fajar. Kau mendapatkannya dari Adara? Iya. Lalu bagaimana keadaan dia sekarang? Tanya Senja. Dia sudah meninggal 1,5 tahun yang lalu. Dia meninggal tepat pada hari pernikahan kita, jawab Fajar. Apa? Awalnya ada yang mengabariku kalau dia meninggal karena sakit. Aku tak menghiraukannya, karena bagiku dia hanyalah masa lalu.
Sedangkan hari itu adalah hari bahagiaku bersamamu. Namun, keesokan harinya Aryan mengabariku, jika Adara meninggal karena HIV. Adara adalah salah satu pasiennya, dan ia tahu kalau aku pernah punya hubungan dengan Adara. Lalu aku pergi ke sana untuk memeriksakan kondisiku pada Aryan. Ternyata aku positif, bahkan penyakit itu sudah lama menggerogoti tubuhku, kata Fajar dengan panjang lebar. Dari mana Adara mendapatkan penyakit itu? Dia memainkan trik kotor saat merintis karirnya. Dia menukarkan kesuksesan dengan tubuhnya. Bodohnya aku tidak menyadari hal itu, malah sering menghabiskan malam bersamanya. Aku benar hina, sayang. Aku tidak pernah memikirkan dosa dan karma. Sebenarnya aku tidak pantas bersanding denganmu yang begitu sempurna, ucap Fajar dengan mata yang menatap lekat. Jangan berkata seperti itu, Kak. Aku tidak sesempurna yang kamu bayangkan. Aku juga punya kesalahan dan kekhilafan, kata Senja. Aku tidur dengan lelaki lain, padahal masih sah menjadi istrimu. Aku juga hina, Kak. Aku tidak jauh beda dengan dirimu, ucap Senja dalam hatinya. Kak, panggil Senja. Kenapa kamu tidak pernah menyentuhku dengan menggunakan alat kontrasepsi? Bukankah itu aman? Tanya Senja. Tidak, sayang. Fajar menggeleng. Aryan berkata padaku, virus HIV itu sangat kecil, bahkan jauh lebih kecil daripada pori yang ada dalam alat kontrasepsi. Memang kemungkinan tertular itu sangat kecil, hanya 10-20%. Tapi, aku tidak mau mengambil risiko, sayang. Aku yang tidak bisa membatasi pergaulanku, jadi karma ini cukup aku saja yang menanggungnya. Aku tidak ingin melibatkan kamu. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak mau merusak masa depanmu, sambung Fajar sambil menangkup kedua pipi Senja. Bersambung.